ini sebenarnya, Mbak, kami sudah bisa menciumnya, menjelang Ramadan sebenarnya. Karena memang, produksi itu mulai tersendat itu sebenarnya sudah 1 bulan yang lalu. Dan kami juga cross check di beberapa titik-titik produksi, atau penggilingan, memang mereka baru mau akan melakukan penggilingan itu di akhir April atau awal Mei. Nah, ini yang membuat kami meyakini di awal Ramadan atau sebelum Ramadan bahwa harga gula ini akan, lebih dari 14.000. Terbukti hari ini harga gula hampir, 15.000. Ini bukan persoalan harganya saja, tetapi barangnya juga sangat sulit didapat. Biasanya kalau, di satu pasar itu kami bisa dapat 2 ton katakanlah, per minggu, sekarang cuma 1 ton per minggu, bahkan, kadang-kadang nggak sampai gitu 1 ton. Ini problemnya dan, ini yang terjadi saat ini, Mbak. Oke, tapi kalau kita lihat dari produksi di dalam negeri ini kan disebutkan juga bahwa untuk musim giling sendiri masuk pada bulan April, baru kemudian puncak-puncaknya adalah pada bulan Mei, sehingga memang disebutkan ya bergantung kepada pasokan impor begitu untuk kondisi di bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira kalau dari impornya sendiri kira-kira seperti apa, Pak? Apakah pasokannya juga aman? Karena disebutkan tadi bahkan 772.000 ton akan masuk sebelum Lebaran begitu. Ini kira-kira seperti apa? Begini persoalannya, Mbak, memang ya kita ini belum memiliki desain pangan yang cukup efektif dan baik ya. Pemerintah itu seperti pemadam kebakaran dalam pengelolaan gula pasir. Kenapa begitu? Giliran barang sudah menipis baru impor, sebentar lagi panen raya dan akan masuk ke, penggilingan. Nah, pas di penggilingan impor datang. Ini yang membuat harga di tingkat petani juga drop. Nah, keseimbangan ini yang sesungguhnya harus dari pemerintah harus mengantisipasi, harus jauh-jauh hari. Ini persoalannya adalah Kementan bilang bahwa aman, produksi aman, produksi aman, produksi aman, sedangkan fakta di lapangan barang nggak ada. Kemendak juga sama, datanya juga data yang, seenaknya gitu, yang membuat Bapak senang, ini yang menjadi persoalan. Nah, akhirnya terjadilah kelangkaan seperti sekarang. Harusnya desain pangan kita ini dipersiapkan jauh-jauh hari, berapa sebenarnya produksi kita itu di mana saja, eee, tebu itu di mana saja, mesin gilingnya bagaimana. Karena mesin giling itu nggak bisa dipaksa untuk digiling hari ini gitu, tidak bisa karena harus, sesuai dengan, kapasitas produksinya. Karena sekali giling itu dia membutuhkan, listrik yang cukup besar, operasional yang cukup besar gitu. Nah, ini yang terjadi, Mbak, bahwa tidak sinkron antara data kebutuhan pangan nasional kita khususnya gula dengan, produksi kita, produksi dalam negeri. Sehingga kalang kabut. Kalau impor, setelah lebaran atau sebelum lebaran baru masuk, kebutuhan itu sebenarnya terjadi sebelum Ramadan. Bahkan, di saat-saat sekarang ya, ini masa-masa di mana, ibu-ibu mulai membuat kue ya, mempersiapkan persiapan-persiapan Ramadan. Ini memang punya kebiasaan yang turun-temurun bahwa di Ya. masa-masa ini gula, tepung terigu itu cukup tinggi permintaan gitu, Mbak. Oke, artinya dengan kata lain saat ini stok impor pun juga masih belum terlihat begitu di pasaran ataupun juga masih belum mencukupi demand dari masyarakat ya saat ini, Pak? Belum. Memang, saya, mengakui bahwa gula dan tepung terigu itu mengalami lonjakan permintaan yang, eee, lumayan ya, walaupun tidak sesuai dengan tahun-tahun kemarin karena persoalan stok dan persoalan, eee, produksi kita. Tetapi memang ada fase kenaikan untuk gula itu sebenarnya di awal-awal Ramadan sebenarnya, Mbak. Ya. Nah, ini bisa akan kita cek dengan, kapasitas produksi yang kita miliki. Ini kita tahu bahwa di hampir semua retail
modern atau tradisional seperti pasar tradisional itu mengalami penurunan cukup drastis produksinya. Ini yang harus kita antisipasi dan harus kita isi. Makanya kami agak bawel ke pemerintah agar segera melakukan upaya agar minyak goreng ini tidak lenyap seperti gula pasir ini tidak lenyap seperti minyak goreng.